Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba', na sama-sama kita hormati parangkuangku bapak-bapak, niniak mamak nan gadang basa batuah. Gadang babingkah tanah basa babingkah awah. Batuah alam Minangkabau. Para guru-guru, para alim ulama, cadia pandai suluh bendang dalam nagari, nan malam rintangan kitab siang tagak bapituah. Setarihnya kepada ibu-ibu ambo, bundo kandung limpapeh rumah nan gadang, cahayo rumah salendang dunia, sumaraklah bumi Minangkabau. Dan teristimewa kepada anak-anak kami, santriwan, santriwati, pesantren Ramadan, para pemuda, para remaja, nan capek kaki, ringan tangan, capek kaki, ndak panarung, ringan tangan, ndak pamacah. Dan terkhusus kepada Bapak Ibu pengurus Masjid Darul Muttaqin, Bapak RT ataupun RW, dan seluruh jamaah nan berhadir. Kalau di Minangkabau pun diibaratkan dengan batang baringin manangah di tengah koto, nan baurek sabana tunggang, nan bapucuk sabana bule. Urek tunggang cukam kabumi, pucuk bule cewang kalangi. Badahan cupak aja gantang, barantiang barih jabalabeh, babungu rimbun de adat, babuah kato nan bana. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Sesuai dengan janji nan bakarang padan nan bau kuah, kini tibolah di giliran nambo untuk maulang-ulang kaji namanya. Mainge-ingean nan talupo, manjago-jagokan nan takalo. Jadi tema kita pada subuh kini mengenai adab seorang muslim. Maka berbicara kita mengenai adab dalam Islam. Islam adalah agama yang sempurna bagi kita. Segala sesuatunya diatur dalam agama kita. Dari hal yang kecilkah sifatnya sampai kepada yang besar. Dari hal yang umumkah sifatnya sampai kepada yang khusus. Itu diatur dalam agama kita. Hanya saja kita terkadang tahu, namun terkadang abai untuk menjalankannya. Contoh kecilnya saja, ketika kita memasuki masjid, ada adabnya, ada aturannya, dan ada doa yang mesti kita penuhi. Begitupun halnya ketika kita masuk kamar mandi atau WC, ada adabnya, ada aturannya, dan ada doa yang mesti kita penuhi. Kita tahu, namun kita abai untuk menjalankannya. Terlebih dalam hal ini ketika masalah makan dan minum. Ini jauh-jauh hari Rasulullah sudah menegaskan kepada kita, la yashribu ahadukum qa'iman. Janganlah kamu makan ataupun minum dalam keadaan sambil berdiri. Namun karena saking hausnya badan di waktu berbuka, diambillah sagaleh air minum. Lantas minum dalam keadaan sambil tagak. Apa nan kurang? Adabnya. Lebih lanjut Rasulullah pun juga menegaskan, janganlah kamu makan, janganlah kamu minum pakai tangan kiri. Namun karena saking laparnya badan di waktu berbuka, diambillah sebuah makanan di meja hidangan. Lantas masuk mulut pakai tangan kiri. Apa yang salah? Adabnya tersebut. Kita terkadang tahu, namun sering abai untuk menjalankannya. Maka dalam hal itu Bapak dan Ibu, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Yang mana di dalam hak tersebut tertuanglah masalah adab. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Apabila kamu bertemu, apabila kamu berjumpa, maka adab yang terbaik memulai komunikasi tadi, memulai percakapan tadi, mulailah dengan kata salam. Ini sering dijelaskan oleh guru-guru kita. Dalam salam itu ada 3 doa yang kita munajatkan kepada Allah. Assalamualaikum, kita meminta akan keselamatan di dunia dan di akhirat. Warahmatullah, kita meminta akan dicintai, disayangi oleh Allah. Wabarakatuh, kita meminta akan diberkahi akan hidup, diberkahi akan ilmu dan rezeki. Namun andai kata kita hubungkan dengan notabene-nya kita di Minangkabau yang memiliki filosofi adat basandi syarak basandi kitabullah, syarak mengatur, adat pun memakai. Maka hubungan yang pertama ini adalah kita sebagai ayah, kita sebagai nenek mama, kita sebagai ibu, kita sebagai bundo kandung, kita ajaklah dan kita ajarkanlah kepada anak dan kemenakan kita untuk saling mengenal, saling menyapa antara satu dengan lainnya. Fenomena yang sering kita lihat saat ini, apalagi di tengah perkomplekan namanya, bertemu seorang orang tua di jalan dengan sang anak di jalan yang sama. Bisa jadi orang tua itu adalah tetangga baginya. Bisa jadi orang tua tadi adalah karib kerabat baginya. Bertemu di jalan yang sama. Terkadang saling tidak tegur sapa. Itu sering kita jumpai. Maka pada poin yang pertama ini, mari kita hidupkan, kita budayakan lagi. Budaya saling mengenal, saling menyapa antara satu dengan lainnya. Yang kedua, wa idzastansahaka fansahu. Apabila kamu dimintai nasihat, maka nasihatilah. Nasihat menasihati adalah bukti cinta dan kasih sayang dalam agama kita. Maka dalam hal ini alangkah indah dalam sebuah keluarga sang ayah menasihati istri dan anaknya. Dan begitu pun sang anak mendengarkan nasihat yang telah disampaikan oleh orang tuanya. Namun terkadang saat ini yang menjadi pemikiran bagi sebagian kita, pemikirannya adalah kalau dia di masjid, cukuplah ustadznya, guru mengajinya yang menasehatinya. Kan ada guru mengajinya. Kalau di sekolah, cukuplah kan ada guru pendidikan agama Islamnya. Kan ada guru bimbingan dan konselingnya yang akan menasehatinya. Itu adalah pemikiran yang keliru. Maka pada poin yang kedua ini, mari kita hidupkan kembali, kita biasakan kembali budaya nasihat menasehati itu. Mulai dari skop yang terkecil, yakni rumah tangga keluarga kita. Karena itu adalah bukti cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, wa idza da'aka fajibuhu. Apabila kamu diundang, maka penuhilah undangan tersebut. Terkait undang mengundang, ikut bagi menjadi 2. Undangan pertama, undangan langsung dari Allah untuk kita manusia, yakninya dalam lingkup hablum minallah. Jikalau ingin kehidupan kita selamat di dunia, selamat pula di akhirat, maka kita penuhi hak yang pertama ini, hubungan kita dengan Allah. Bagaimana caranya? Dengan mempersembahkan ibadah yang terbaik hanya kepada Allah. Yang kedua, hablum minan nas. Jikalau ingin kehidupan kita aman, nyaman dalam bertetangga, bermasyarakat,
Maka yang kedua yang mesti kita penuhi ini adalah hablum minan nas. Baha caranya? Salah satu caranya adalah dengan kita membudayakan budaya memaafkan. Jangan sampai lah hampir setengah puasa berjalan masih ada juga di antara kita yang masih menyimpan rasa dendam di hati, rasa sakit di hati. Maka dari itu mari kita budayakan budaya memaafkan tersebut. Nan kampe wa idza atasa fahamidallah fasammathu. Apabila salah seorang di antara kamu ada yang bersin, hendaklah dia memuji Allah. Dan yang kelima wa idza marada fajibhu. Apabila salah seorang di antara kamu ada yang sakit, maka jenguklah. Maka pada poin yang keempat dan yang kelima ini bisa kita maknai ketika bersin ada salah satu perintah dari Rasulullah. Bersin hendaklah dia memuji Allah dengan lantas mengucapkan Alhamdulillah. Dan bagi orang yang ada di sekitarnya, hendaklah menjawab dengan sebutan Yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Dan bagi yang bersin tadi hendaklah dia menutup dengan sebutan Yahdikumullah. Semoga Allah memberi petunjuk hidayah kepadamu. Wa yuslih balakum. Dan memperbaiki keadaan kita semua. Namun jikalau kita maknai lebih dalam, ada makna yang tersirat. Apa makna yang tersirat? Bersin saja kita disuruh ingat kepada Allah. Apalagi ketika sakit. Maka mestinya ketika sakit yang pertama yang mesti kita ingat adalah Allah. Kadang kita bapak dan ibu sudah pergi berobat ke dokter manapun, spesialis manapun. Kadanglah pai baru sampai ke Jakarta, ke Malaka, ke luar negari lainnya. Baru yang terakhir karena tidak ada solusi, baru ingat akan Allah. Itu yang keliru. Tapi jadikanlah ketika sakit, yang pertama yang mesti kita ingat adalah Allah. Karena sejatinya yang mengizinkan kesembuhan itu pun kembali atas diri kita. Tentu atas izin Allah. Dokter dan obat hanya sebagai wasilah, sebagai jalan bagi kita untuk menuju kesembuhan tadi. Dan yang terakhir, wa idza mata fattabi'hu. Apabila salah seorang di antara kamu ada yang meninggal, maka adab yang terbaik selenggarakanlah. Terkait dengan fenomena meninggal ini, sering terjadi di tengah masyarakat kita saat ini. Terkadang dalam sebuah keluarga, dia memiliki anak yang banyak, anak yang hebat, anak yang berpendidikan. Namun ketika meninggal ayah, ketika meninggal ibunya tadi, terkadang anak yang banyak, anak yang hebat, anak yang berpendidikan, anak yang bekerja di perusahaan yang hebat dan bonafit, terkadang dia tidak mampu menjadi imam solat bagi ayahnya. Terkadang dia tidak mampu menjadi imam solat bagi ibunya. Sering terjadi yang demikian. Sejatinya seorang ayah ataupun ibu menginginkan doa dari anak yang soleh. Namun yang terjadi apa? Ketika meninggal ayah atau ibunya tadi, sang anak jangankan mau menyolatkan menjadi imam, untuk mengikuti penyelenggaraan jenazahnya saja terkadang anak tadi enggan. Bahkan sering kita jumpai bapak dan ibu, untuk memandikan saja takwi. Kadang lebih parahnya ketika dimandikan tugas sang anak bukan ikut, tapi malah sibuk memvideokan. Sering itu terjadi. Kalau ingin memvideokan, mangga ndak ketika itu. Rajin-rajin video call. Iko ketika lah mati baru takana memvideokan. Maka tidak apa kiranya kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, kita wasiatkan wasiat yang seperti ini kepada anak kita. Apa wasiatnya? Nak, jikalau meninggal ayahmu nanti nak, jikalau meninggal ibumu nanti nak, jadilah engkau imam solat bagi ayahmu.
Jadilah engkau imam solat bagi ibumu. Karena sejatinya apa? Anak adalah amanah. Dan sebaik-baik amanah, tentu amanah yang mengantarkan ayah dan ibunya menuju jannahnya Allah. Lantas ba'a caranya. Caranya kita tanamkan pendidikan agama Islam yang baik kepada anak kita. Jikalau di masjid kita ada kegiatan TPQ, MDA, atau kegiatan wirid remaja, dan ditambah Ramadan ini ada kegiatan pesantren Ramadan, maka kita ikutkan anak kita di dalamnya. Kapan perlu kita tanyakan kepada guru mengajinya, sudah betulkah bacaan Al-Quran anak kita? Sudah sesuaikah bacaan Al-Qur'annya tadi? Sesuai dengan tajwid yang mesti dipenuhi dalam bacaan Al-Qur'an itu? Kapan perlu kita tanyakan kepada guru mengajinya? Sudah betulkah ibadah solat yang dia lakukan? Sudah sesuaikah ibadah solat tersebut? Sesuai dengan rukun, sesuai dengan syarat yang mesti dipenuhi dalam solat itu. Karena kembali kepada konsep awalnya, anak adalah amanah dan sebaik-baik amanah tentu amanah yang mengantarkan ayah dan ibunya menuju surganya Allah. Terakhir, panakiak pisau sirawi ambiak galah batang lintah buang salodang jadikan niru. Kau satitiak tolong lawikan sakapa tolong gunungkan alam takambang jadi guru. Kau guru sabana guru tentu pasannya dipaci are dan diganggam taguah. Jadi pasanambo selaku guru pada subuh ini, mari kita biasakan adab-adab yang telah dicontohkan oleh Rasulullah tersebut. Karena tiada dikatakan orang tadi berilmu tanpa dia melaksanakan adab. Dikatakanlah orang tadi berilmu ketika dia mampu melaksanakan adab tersebut. Dan yang terbaik di antara adab tersebut, kita persiapkanlah generasi muda kita ini menjadi generasi yang memiliki pemahaman agama yang baik. Karena sejatinya dialah bekal yang terbaik bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.